Selamat sore Ibu-Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sore hari ini kita akan mulai ibadah Pelkat PKP dan bertepatan dengan Hari Kartini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah. Saya menjemput Ibu-Ibu sekalian berdiri untuk kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Masuk dalam ajakan beribadah. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga karena Ia berfirman. Oleh karena itu, takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah Yang Maha Kuasa dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini, dengan rasa syukur dan sukacita, kita beribadah kepada-Nya. Untuk menyambut firman-Nya, mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 6, bait 1 dan 2, bernyanyilah orang percaya.
masuk dalam doa pembukaan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Di sore hari ini kami akan mulai ibadah Pelkat PKP dan bertepatan dengan Hari Kartini. Setelah beberapa minggu yang lalu kami tidak beribadah karena ada wabah corona. Bapa, kami mengucap syukur kami dalam lindungan Engkau. Terima kasih penyertaan-Mu sampai hari ini Bapa. Kami mau beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Hadirlah di kehidupan kami masing-masing. Bagi kami yang di sini Tuhan, agar supaya ibadah kami ini Bapa benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkatilah pendeta Ibu Ina yang melayani di sore hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pedoman untuk kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Bapa, ibadah kami yang disampaikan secara live bagi ibu-ibu yang di rumah. Engkau berkati mereka semua. Siapkan hati dan pikiran mereka untuk beribadah juga. Inilah kami Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya mau jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 2 secara berbalasan. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan segala tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuh kejam. Yang namanya Raja Makasar, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 23 hingga ayat yang ke-31. Keluaran pasal 14 ayat 23 hingga ayat yang ke-31.
Mari Alkitab tetap terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Pada hari ini berketepatan dengan Hari Kartini, kami mengucap syukur, berterima kasih sebagai ibu-ibu di jemaat GPIB Rene, kami boleh masuk dalam persekutuan, beribadahkan Tuhan Yesus. Kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Berkuasalah juga atas ruangan gereja, berkuasalah juga atas rumah tangga kami masing-masing. Karena dengan kekuatan Roh Kudus kami dapat memahami dan mengerti. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, ibu-ibu yang di rumah, saya undang kita bangkit berdiri. Kitab Keluaran 14 ayat 23 sampai 31, demikian firman Tuhan. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air terbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kita melihat ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya ibu-ibu, saya pribadi mengucapkan selamat Hari Kartini. Kita tidak bisa beribadah atau merayakan Hari Kartini, biasanya kita memakai kebaya, tetapi tidak mengurangi semua itu kita beribadah dari rumah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, saya mau kemukakan begini. Apa yang paling menentukan kebahagiaan seseorang? Apa yang menentukan kebahagiaan ibu-ibu? Ada yang mengatakan, oh itu tergantung keadaan. Ada juga yang mungkin mengatakan, ya kalau penampilan saya bagus, pakai tas bermerek, pakai baju bermerek,
pasti saya bahagia. Sehingga orang kadang tergantung pada penampilan. Tetapi ada yang juga mengatakan bahwa itu tergantung cara berpikir. Beberapa akan memilih keadaan. Ya kalau saya punya banyak uang saya bahagia. Kalau saya punya pasangan yang ideal saya bahagia. Jika saya tidak sakit saya bahagia. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang paling menentukan kebahagiaan itu cara berpikir kita. Sehingga Amsal mengungkapkan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang bersukacita bermanfaat sebagai penyembuh, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi cara berpikir kita akan menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Kalau yang kita dapat belum tentu membuat kita bahagia. Tetapi kalau kita berpikir secara rasional bahwa semua ini saya dapati, semua ini pemberian, semua ini kesempatan, kita akan optimis. Bahkan membuat kita tenang dan kita bisa bahagia. Jadi saudara-saudara, berpikir positif itu penting dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari kita sedikit masuk apa yang terjadi dalam bangsa Israel. Ibu-ibu yang terkasih, mereka berhadapan dengan situasi yang sangat-sangat hebat. Bayangkan saja, bangsa Israel ini dijajah atau menjadi budak di Mesir itu selama 430 tahun. Itu berarti, ibu-ibu yang terkasih, mereka sudah biasa diperbudak. Dan bahkan mereka sudah berpikir nanti keturunan mereka atau anak-anak mereka juga akan tetap menjadi budak. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak membiarkan itu. Allah mendengar seruan, jeritan mereka. Allah mengutus Musa dan Harun untuk menuntun mereka keluar dari Mesir. Dan mereka berhadapan dengan situasi yang hebat. Ada banyak sekali tulah yang mereka lihat betapa dahsyatnya Tuhan. Dan saudara-saudara ada 10 tulah dan tulah yang terakhir itulah mereka melihat bahwa semua anak sulung, anak orang Mesir itu mati. Bahkan hewan-hewan yang sulung pun mati. Dan itu berarti betapa hebatnya Tuhan bertindak sehingga akhirnya Firaun melepaskan mereka. Tetapi ibu-ibu yang terkasih, baru saja mereka keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Ternyata mereka berhadapan lagi dengan Laut Teberau. Laut itu sangat luas, besar, sementara di belakang mereka dikejar oleh tentara Firaun. Bayangkan saja ibu-ibu yang terkasih, mereka tidak lagi memikirkan betapa dahsyatnya Allah, mereka melupakan Allah. Sehingga mereka mulai takut. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kita lihat betapa takutnya mereka ketika berhadapan dengan situasi itu. Mereka tidak lagi berseru-seru kepada Tuhan, tetapi yang ada adalah ketakutan. Dan reaksi yang kedua, mereka mulai saling menyalahkan. Mereka mulai mengatakan apa? Kenapa tidak tinggalkan kami saja di Mesir? Biar kami terkubur di Mesir. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Baru saja mereka melihat begitu dahsyatnya mujizat, begitu dahsyatnya tangan Allah, sekarang mereka mulai saling menyalahkan. Tetapi saudara-saudara dalam pembacaan kita, ternyata Tuhan tidak lepas tangan. Bahkan jalan buntu yang dianggap mereka tidak ada jalan keluar, ternyata Laut Teberau itu Tuhan meminta kepada Musa untuk mengulurkan tongkatnya. Dan laut itu pun terbelah. Dan ketika laut terbelah, mereka berjalan maju. Ibu-ibu yang terkasih, mereka bukan berjalan orang-orang yang kuat. Tetapi ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada hewan, ada juga orang-orang tua, lanjut usia. Mereka jalan di tengah laut yang kering itu. Dan saudara-saudara, pada saat mereka hampir sampai ke seberang, tentara Firaun itu sudah hampir masuk di tengah laut itu.
Dan Allah kembali mengembalikan laut itu sehingga semua tentara Mesir pun porak-poranda dan Israel pun bebas, selamat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang reaksi mereka lagi. Kita lihat kembali, saya membaca ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Mesir betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, orang Israel melihat apa yang dilakukan Allah terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, ibu-ibu yang terkasih, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak kehilangan cara untuk menolong. Mungkin ada laut teberau di depan kita. Mungkin ada persoalan-persoalan, penyakit, akhir-akhir ini persoalan ekonomi, keuangan, keluarga. Bagaimana, apakah setelah virus corona ini saya masih bisa bekerja atau tidak. Ada persoalan-persoalan besar, sehebat atau sedahsyat laut teberau. Tetapi ingat, Tuhan tidak punya. Tuhan tidak kehilangan cara untuk menolong. Bahkan ada jutaan cara Dia untuk membebaskan kita. Sekalipun kita anggap itu jalan buntu, Tuhan akan memberikan jalan keluar di tengah kebuntuan itu. Lihatlah, laut teberau siapa yang sangka bisa terbuka hanya dengan uluran tongkat dari Musa. Untuk itu, ibu-ibu yang terkasih, berketepatan dengan hari Kartini, mari kita sebagai ibu-ibu, kita harus menjadi tiang doa yakin. Jangan sampai kita seperti orang Israel mulai ketakutan dan mulai menyalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan perkawinan, menyalahkan pelayanan, menyalahkan persekutuan, bahkan menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ingat, Dia punya ribuan cara untuk menolong. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, mari kita seperti Musa, tetap berpikir positif. Berpikir positif di sini bagaimana? Ingatlah bahwa tahun lalu Dia menolong. Ingatlah Dia memberikan kesehatan pada hari kemarin. Itu berarti Dia akan juga menolong kita pada hari ini. Ingatlah bahwa Dia tidak akan tinggalkan kita. Ada mujizat-mujizat yang kita rasakan pada waktu lalu. Dan Dia akan terus melakukannya untuk hari-hari ke depan. Jadi kita harus menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, yang bisa melihat, bukan perempuan-perempuan yang emosional, hanya cari salah, hanya mengeluh, hanya penuh dengan ketakutan. Tetapi mari kita berpikir positif bahwa Tuhan ada dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia bukan jalan buntu, Dia adalah jalan itu sendiri. Sehebat apapun tantangan kehidupan kita, pasti Dia punya jalan keluar. Sehebat apapun penyakit yang kita alami, sehebat apapun persoalan keluarga, sehebat apapun persoalan hubungan kita dengan anak-anak, mertua, mungkin juga hubungan kita dengan tetangga, sehebat apapun persoalan itu, Tuhan adalah jalan keluar. Dia adalah jalan itu. Biarlah kita seperti orang Israel yang akhirnya takut akan Tuhan dan menghargai Musa. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru. Selamat hari Kartini buat ibu-ibu. Biarlah semangat Kartini senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan kita sebagai ibu-ibu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi.
satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kedahsyatan-Mu, kami takluk pada kedaulatan-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang hebat. Engkau akan terus melindungi, menolong, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi Kartini-Kartini zaman ini yang berpikiran positif bahwa kami akan menjadi dan menularkan hal-hal baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan kami sebagai ibu berdampak baik satu dengan yang lain. Dan kami juga boleh menjadi ibu-ibu yang tangguh, yang boleh mengarahkan anak-anak kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, ada banyak sekali Kartini-Kartini hebat yang sedang menjadi perawat, para medis. Mereka berada di garda terdepan untuk berhadapan dengan pasien yang terdampak virus corona. Mereka kuat, mereka bekerja dengan tulus. Kiranya Engkau juga mau memberkati mereka, sehingga mereka tetap menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, yang mengandalkan Tuhan, dan mereka boleh belajar bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka. Kami juga berdoa untuk perempuan-perempuan yang mungkin tidak seberuntung kami. Mereka sedang berhadapan dengan kekerasan rumah tangga, mereka berhadapan dengan kekerasan-kekerasan di kantor, bahkan di masyarakat. Mari Tuhan, sebagaimana Engkau adalah jalan keluar, berilah juga kekuatan bagi mereka. Kami juga masuk kategori sebagai perempuan-perempuan saat ini. Engkau juga memberikan kami kekuatan, kerendahan hati, menghargai perkawinan, dan biarlah kami juga bersyukur sehebat apapun pergumulan yang kami alami. Sebesar apapun pergumulan itu, mungkin seperti laut teberau, tapi kami percaya Tuhan punya jalan keluar untuk setiap kami. Tuhan akan hadir dalam rumah tangga, pekerjaan, Tuhan juga hadir dalam pelayanan, Tuhan juga hadir memberikan kami hikmat untuk juga menuntun anak-anak kami dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini anak-anak ada di rumah, mereka belajar secara online, mereka juga akan berhadapan dengan semester. Mari Tuhan, Engkau juga mau memberkati anak-anak kami. Mereka juga boleh menghargai kami sebagai seorang ibu, dan mereka senantiasa bersandar kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua yang baik yang Kau lakukan dalam rumah tangga. Berkatilah juga pelayanan-pelayanan para pengurus PLK-PKP dari sektor 1 sampai 12. Tuhan juga memberkati dan melindungi. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk semua yang baik yang Kau lakukan dalam kehidupan bangsa kami. Mari Tuhan, sekalipun ancaman corona ini begitu menakutkan, tapi kami tahu kami mempunyai Tuhan yang punya jutaan cara untuk memberikan jalan keluar. Tuhan adalah jalan kebenaran, Engkau adalah jalan itu. Engkau tidak akan pernah memberikan kebuntuan untuk pemerintahan, untuk semua orang yang sedang bekerja untuk kebaikan. Tuhan Yesus, kasihanilah, kami mohon Engkau ada dan bekerja atas kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang berdoa dari rumah. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau buka jalan. Apa yang menjadi sukacita, Engkau tambah-tambahkan segala yang baik, sehingga mereka juga senantiasa bersukacita. Bagi orang tua kami yang sakit, jangkaulah mereka dengan kekuatan-Mu, sehingga mereka juga diberikan kekuatan dan bersandar kepadamu. Berkatilah juga ibadah ini Tuhan, yang dilakukan secara streaming, Engkau juga mau tolong. Biarlah umat-Mu kembali dikuatkan. Berkatilah juga tim musik, berkatilah juga Inforkom GPIB. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kami alaskan syafaat ini kepadamu, dan kiranya Engkau sudah mendengarnya. Karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan
Ibu-ibu sekalian, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Ibrani 13 ayat 5-6 yang menyatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita sambil memberikan persembahan, pada ayat pertama kita nyanyi bersama, ayat kedua sambil memberikan persembahan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 294 bait 1 dan 2, beribu lidah patutlah. Patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus mengucaplah menghibur sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Ibu-ibu mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa sumber hidup kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami. Sore hari ini kami bisa memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Berkatilah persembahan ini supaya persembahan ini berguna untuk pelayanan di dunia ini. Dan berkatilah hidup kami agar supaya hati dan pikiran kami melahirkan kata, tindakan, dan perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu kita tetap berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan kita sehari-hari. Kita menyanyi Kitab Bakti 303, apa kita akan berhimpun. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai ibu-ibu GPIB Jemaat Irene, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah selesai.